Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang kami hormati, kami taati, wabil khusus panjenenganipun Kiai Sapaat Muhammad ingkang sampun rawuh di tengah-tengah studio NU Turen Official dalam rangka ngaji online untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa kami sampaikan kepada Nahdiyat di Kecamatan Turen pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, ketemu kembali dengan kami NU Turen Official dalam rangka ngaji online dalam kegiatan bulan suci Ramadan. Sebelum berlanjut, mungkin perlu kami ingatkan kepada para pemirsa bahwa untuk mendukung kegiatan ini agar channel ini lebih bermanfaat, mohon keikhlasan panjenengan semua untuk subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, komen ini gratis para pemirsa. Oleh karena itu mohon keikhlasan panjenengan semua untuk meringankan tangannya bergerak menuju ke titik subscribe, like, dan komen. Baiklah para pemirsa, tidak panjang lebar pengantar dari kami bahwasanya kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh MBC NU Kecamatan Turen dalam rangka meriahkan, meramaikan, memakmurkan bulan suci Ramadan. Nantiasa diadakan ngaji online seperti saat ini. Kebetulan pada malam hari ini kita akan mengikuti pengajian ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Sapaat Muhammad. Sehat Gus? Alhamdulillah, Bakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Kiai Sapaat Muhammad adalah Ketua Tanfidiyah MBC NU Kecamatan Turen. Oleh karena itu, monggo kita simak apa yang akan didawuhkan oleh beliau. Kepada beliau Kiai Sapaat Muhammad, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam syahrul ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa NU Turen Official dimanapun berada, juga tak lupa yang sangat kami hormati moderator NU Turen Official Bapak Solihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dengan bulan istimewa, dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah sosial, sehingga perjumpaan kita dengan Ramadan akan berbuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa NU Turen Official, seperti yang sudah kita ketahui dan maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan
tentu semuanya itu akan berdampak, manfaatnya kembali kepada kita. Termaktub dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa seperti halnya diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini memberikan sebuah pemahaman bahwa tujuan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena dengan takwa inilah yang nantinya akan mampu untuk bisa menghantarkan kita meraih kebahagiaan, meraih keselamatan, tidak hanya di dunia, lebih-lebih nanti kelak keselamatan di alam akhirat. Maka takwa menjadi kunci utama kita untuk meraih itu semua. Nah, dari ini Allah kemudian mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, karena puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam sebuah hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan bahwa kullu amal ibni Adam lahu, bahwa setiap amal anak Adam, setiap amal manusia ya baginya. Al hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin, bahwa kebaikan satu yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam, akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menimpali kembali jauh ini illas syiyam, kecuali puasa. Artinya apa? Artinya puasa tidak sama dengan amal-amal yang lainnya. Kalau amal yang lainnya 10 kali lipat sampai 700 kali, tapi kalau puasa ini tidak. Fa innahu li, kalau puasa ini bagian saya yang nanti akan memberikan pahala. Hanya untuk Allah sendiri. Hanya Allah sendiri yang tahu besarnya pahala yang dijanjikan kepada mereka-mereka yang berpuasa. Wa ana azibi, saya nanti yang akan membalas. Kenapa? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli, karena mereka yang berpuasa meninggalkan kesenangannya. Dia tidak merokok, padahal itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dia tidak makan, padahal itu adalah sebuah kebutuhan. Dia tidak minum, padahal kondisinya dalam keadaan haus. Semua itu dilakukan min ajli, karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu li, saya yang nanti akan memberikan pahala. Artinya apa? Artinya pahala orang yang berpuasa tidak ada yang tahu betapa besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya puasa semacam itu, sehingga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah puasa itu tidak ada yang tahu kecuali pelakunya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah yang lainnya, ini orang lain tahu. Kita sholat, semuanya juga tahu kalau kita sudah sholat. Tadi kita sholat zuhur di masjid, ya orang yang jamaah di masjid tahu kita sholat di masjid. Kemudian kita bayar zakat fitrah, amilnya tahu bahwa kita sudah bayar zakat fitrah. Tercatat lagi. Kita ibadah haji, ibadah umroh, orang yang satu rombongan tahu, oh si fulan sudah wukuf, oh si fulan sudah tawaf, tahu semuanya. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu hanya Allah dan pelakunya. Maka kenapa dengan puasa akan membentuk karakter pribadi orang yang bertakwa?
Karena sejatinya orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, dia akan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan dimanapun dia berada, dia akan senantiasa menghindari apa yang Allah larang, karena sadar bahwa dia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karakter-karakter orang takwa, di mana keimanannya ini akan selalu melekat pada dirinya. Tanpa iman, ketakwaan tidak akan bisa kita capai. Nah, keimanan yang kuat, ketakwaan ini bisa kita capai diantaranya dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Barangkali itu sebagai prolog Pak Solihin. Jadi memang puasa ini ibadah yang sangat istimewa. Ibadah di mana kita menahan nafsu, di mana kita menahan syahwat, menahan tidak makan, tidak minum, menahan tidak rokokan, lebih-lebih Pak Ki, menahan tidak ngopi. Semua itu kita lakukan karena Allah, bukan karena anak istri, bukan karena keluarga, bukan karena teman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak istri tidak tahu ketika kita berangkat ke kantor MWC, jangan-jangan mampir ke warung kopi, ya siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Inilah istimewanya puasa semacam. Artinya kalau puasa itu yang tahu hanya pelakunya dan Allah saja, maka orang lain bisa tertipu dengan orang-orang yang tidak punya iman. Betul. Jadi bahkan keluarga itu kadang tertipu juga. Biasanya kalau semacam ini yang nakal itu bapaknya biasanya, yang ahli perokok dan ahli warung kopi biasanya nggak kuat. Di tengah-tengah keluarga ikut sahur, ketika berangkat ya dia posisinya lemas, kelihatan puasa, tapi siapa yang menjamin ketika di tempat pekerjaan, kalau petani kemudian siapa yang menjamin dia tidak memetik buah kelapa? Kalau di lahannya ada kates, ada pepaya, siapa yang menjamin dia tidak tergiur? Kalau yang ke pasar, ya siapa yang menjamin dia nanti tidak akan ke warung yang tutup separuh itu? Warung kental. Warung kental itu. Ya, makanya hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan puasa. Nah, terus kemudian Gus, ada istilah pripun kalau ibadah puasa itu juga ada yang mengatakan sebagai ibadah siriyah gitu. Betul, yang dimaksud siri dalam hal ini ya karena yang tahu hanya kita saja. Jadi berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain bisa kita terkena penyakit yang namanya pamer. Tapi kalau puasa kita nggak bisa pamer, nggak bisa kita pamer. Kita sholat bisa kita pamerkan kepada orang lain. Kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, kita pamerkan bisa. Kita ibadah haji bisa kita pamerkan. Tapi kalau puasa, kalau toh kita pamerkan dalam kondisi kemudian kita nih kelihatan lemah, kelihatan lemes, belum tentu itu dia puasa. Dan orang lain belum tentu juga percaya. Ya, orang lain juga belum tentu percaya. Temenan tahu poso. Jangan-jangan kok di Tegalan rokokan. Nah, ini yang membuat istimewa puasa semacam itu. Nah, kemudian mengingat pentingnya begitu, tentu ada yang patokan-patokan, mungkin rukun-rukun yang harus dijaga supaya soimin itu betul-betul bisa melaksanakan ibadah puasanya ini dengan baik. Ya, tentunya ketika kita menjalankan puasa ada satu hal yang perlu untuk kita sadari. Ini bagian dari ujian keimanan. Saya sering menyampaikan di beberapa forum, orang itu kalau imannya kuat maka akan menjadi semacam imun baginya ketika ada ujian-ujian, godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita gambarkan seperti halnya orang yang mau mencuri.
Di saat orang itu masuk ke sebuah toko, yang mana toko itu terpasang kamera CCTV, terpasang kamera pengintai. Kalau orang ini sadar bahwa dia sedang di-shot oleh kamera pengintai, maka niat jahat akan mengambil, mencuri barang di toko itu tidak akan diteruskan. Yakin itu. Kalau dia sadar ada kamera pengintai, kok dia terus mencuri? Itu namanya pencuri yang bunuh diri ini, pencuri konyol. Maka kesadaran bahwa dia sedang di-shot ini menjadi penting. Ketika kita aplikasikan dalam kehidupan orang beriman, bagaimana kita itu senantiasa sadar bahwa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita sadar selalu dipantau oleh Allah, di situ akan menjadi semacam imun, akan menjadi semacam benteng bagi kita ketika ada niatan-niatan keinginan melakukan hal-hal yang Allah larang. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Orang tidak akan melakukan zina ketika mau zina kok dia iman, ingat dengan Allah. Tidak jadi, pasti itu dia tidak jadi. Sudah masuk ke kamar berduaan, sudah lepas pakaian, tapi kemudian astagfirullahaladzim, saya kan dilihat oleh Allah, pasti dia nanti akan mengurungkan niat perzinahan itu. Karena apa? Karena dia punya iman. Orang pun juga tidak akan berani mencuri ketika mau mengambil, kemudian dia ingat, saya sedang dipantau oleh Allah. Maka ketika dia mau mengambil pasti diurungkan, pasti dikembalikan. Pemiliknya tidak tahu, tapi Allah tahu. Inilah barangkali bagaimana kita bisa berpuasa ketika kita punya keimanan-keimanan yang kuat. Maka di sini dengan puasa akan membawa kita membentuk pada kepribadian orang yang selalu bertakwa. Orang bertakwa adalah mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dengan merasa diawasi, selalu diawasi oleh Allah dimanapun berada, ketika berpuasa ada pun kesempatan untuk mokel tetap tidak akan. Iya, tetap tidak akan, dia tidak akan tergoda. Karena tidak akan tergoda. Karena sadar kalau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya di hadis, kelanjutan hadis yang saya baca tadi, lissoimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika berbuka puasa. Semua orang itu kalau puasa, apalagi kalau sudah jam 12 siang, yang ditunggu kan beduk maghrib, baik yang anak-anak maupun yang sudah dewasa. Tidak ada ceritanya ketika beduk maghrib atau adzan maghrib sudah dikumandangkan, loh lah kok wis maghrib, nggak ada ceritanya. Yang ada itu, loh kok gak maghrib kan begitu lagi. Dan ketika sudah betul-betul adzan maghrib, tidak mungkin astagfirullah maghrib, mesti alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu bahagia. Iya. Dan kebahagiaan ini hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang puasa. Mereka yang nggak puasa punya rutinan makan. Kita itu kan ya setiap hari kan makan. Tapi tidak seperti nikmatnya makan orang berbuka puasa. Karena memang ada hadis, jadi farhatun inda fitrihi. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika kita berbuka. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan sebuah pertarungan berat melawan hawa nafsu, melawan kita tidak melawan haus, melawan lapar dan hawa nafsu yang lain, melawan syahwat dan lain sebagainya. Ketika kemudian itu diperbolehkan, ada sebuah kebahagiaan. Sama kalau kita ada seorang pasangan laki-laki perempuan, ketika masa-masa pacaran dia kok punya iman, kemudian iman ini mampu menjaga hubungan, di mana hubungannya tidak sampai melanggar aturan-aturan agama. Artinya apa? Dia ya tidak sering ketemu, ya tidak banyak berinteraksi, apalagi berduaan, apalagi lebih-lebih yang sekarang
diuji coba dulu sebelum sah. Nah, ketika ini dilakukan, dia mampu menahan nafsunya, menahan kesenangan-kesenangannya, maka di saat nanti sudah naik ke pelaminan, kebahagiaannya akan sangat luar biasa. Berbeda dengan mereka-mereka sing naik ke pelaminan, kondisi perutnya sudah ada isinya. Saya ada malah susah, naudzubillah min dzalik. Semacam ini. Yang kepikiran mungkin ini, jangan-jangan kalau putri bagaimana nanti wali nikahnya. Nah, itu belum lagi pikirannya semacam itu. Bagaimana orang tua nanti merasa ditampar, iya, merasa dipermalukan oleh anak. Nah, ketika ini kemudian disahkan melalui akdu nikah, wah kebahagiaannya akan luar biasa. Jadi berbeda dengan yang sudah berisi tadi. Karena apa? Karena dia tidak mampu menjaga apa yang Allah larang. Nah, di saat kita makan pun juga demikian. Barangkali juga ada di keluarga kita, nyun sewu, bagi kaum wanita, bagi wanita nih kan yang berhalangan kan juga tidak berpuasa. Nah, terkadang kan juga ikut nimbrung bareng ketika berpuasa. Nikmatnya jelas beda. Nikmatnya jelas beda. Karena apa? Karena yang berpuasa dia sudah mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Dia menahan nafsunya, menahan haus, menahan lapar. Seharian penuh dia mampu melaksanakan itu, maka ketika Allah memberikan kesempatan berbuka akan muncul sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah wa farhatun indaliko irobi, kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti hanya dimiliki oleh orang yang berpuasa saja. Dan ini yang lebih bernilai kebahagiaan ini. Kalau kita berbuka bahagianya semacam itu, maka kebahagiaan ketika bertemu Allah tentu melebihi kebahagiaan ketika kita lebih luar biasa lagi. Luar biasa lagi, Pak. Dan hanya Allah itu yang tahu. Dan hanya Allah yang nanti akan memberikan. Hanya Allah merahasiakan bagaimana bentuk kebahagiaan. Wala khulufi fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Jadi aroma bau daripada mulut orang yang berpuasa menurut Allah ini lebih harum daripada aromanya minyak misik. Padahal kalau dibau oleh sesama manusia. Jangan kemudian hadis ini dipakai kita mendekat kepada teman kilo ambuku koyo ambune minyak misik, ya jangan. Bisa semaput nanti teman. Seperti itu para pemirsa. Jadi begitu besar manfaatnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka puasa. Nah, bahagia berbuka puasa ini bisa bahagia kenapa? Karena sudah terbiasa makan pagi, siang, sore, tapi kali ini kita disuruh menahan sehari penuh. Nah, ketika sudah waktunya berbuka tentu sangat senang, sangat bahagia. Begitu pula janji kelak ketika kita berjumpa dengan Allah juga akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa tentunya. Dan seperti apa bahagianya itu, sebesar apa pahalanya itu, Allah lah yang mengetahuinya. Kita cukup melaksanakan kewajibannya saja. Mungkin waktu ada beberapa menit, Gus, barangkali bisa ditambah dan sekaligus dipungkasi dengan doa untuk keberkahan kita bersama. Terima kasih Pak Solihin. Sebelum kita berpamitan, kami atas nama MBC mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi warga Nahdliyin dan seluruh umat Islam. Mari kita jaga nilai-nilai kemuliaan bulan puasa dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak silaturahim, tadarus Al-Quran. Kita berharap bisa melewati bulan Ramadan dengan penuh takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang paling akhir, kami di samping mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa atas nama MBJNU, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di dalam perkhidmatan kami tentunya banyak khilaf, banyak kesalahan kepada para warga Nahdliyin terutama, dan umat Islam dan warga pada umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, Amin, amin, untuk mengisi bulan puasa kali ini amin. dengan ibadah kepadanya, dan semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin, Allahumma amin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca surat Wal Asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang paling akhir, kami juga berpesan kepada warga Nahdliyin, mari bagi yang sudah kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah, untuk menunaikan membayar zakat fitrah, dan kami himbau untuk dibayarkan, dizakatkan pada amil-amil yang sudah dibentuk oleh NU, yang sudah dibentuk oleh Lazisnu di masing-masing desa. Mudah-mudahan dengan zakat, dengan puasa akan menghantarkan pada kita untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dunia wa ukhron. Amin Allahumma amin. Barangkali itu Pak Rin. Amin. Para pemirsa sekalian, demikian kali ini beliau Yai Syafaat telah menyampaikan hikmah puasa Ramadan dengan begitu jelas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sajikan para pemirsa kali ini. Sebelum saya tutup juga kami ingatkan kembali, subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap eksis dan lebih bermanfaat lagi untuk kaum muslimin, muslimat, Nahdliyin, Nahdliyat di Kecamatan Turen pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah apel, buah kedondong, NU Turen Official, oke dong. Begitu saja kami kira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.